Shalom wanita-wanita Kristiani di Wonosobo. Berjumpa lagi dengan saya Bu Tata. Saya dari Gereja Kristen Jawa Wonosobo. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar lewat renungan yang akan saya bawakan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa dan saya akan hantarkan. Monggo sesarengan kita ndedonga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah. Terima kasih atas kesehatan dan segala kecukupan. Terima kasih atas saudara-saudara sepersekutuan yang kami miliki. Terima kasih atas perjumpaan ini. Ini semua adalah karunia dari Tuhan dan kami terima dengan penuh rasa syukur. Hari ini Bapak, kami akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Kami memohon hikmat dan tuntunan Tuhan agar hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar melalui kisah Dorcas yang akan kita baca bersama melalui kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 41. Nah, saya akan membacakan untuk kita semua. Nanti di layar ini juga akan tertulis ayatnya. Saya akan bacakan untuk kita semua melalui Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Begitu, kita akan baca bersama-sama nggih. Nah, kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 41. Di Yope, ada seorang wanita bernama Tabita. Ia seseorang yang percaya kepada Yesus. Namanya dalam bahasa Yunani adalah Dorcas, yang berarti rusa. Ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dunia. Setelah jenazahnya dimandikan, ia diletakkan di kamar yang di atas. Yope tidak seberapa jauh dari Lida. Jadi, pada waktu pengikut-pengikut Yesus di Yope mendengar Petrus berada di Lida, mereka mengutus 2 orang pergi kepada Petrus dengan pesan ini, "Cepat-cepatlah datang kemari." Petrus langsung bangun dan mengikut mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke kamar yang di atas. Semua janda di situ mengerumuni Petrus sambil menangis dan menunjukkan kepadanya baju-baju dan jubah-jubah yang dijahitkan Dorcas untuk mereka waktu ia masih hidup. Petrus menyuruh mereka semuanya keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Setelah itu ia menghadap jenazah Dorcas dan berkata, "Tabita, bangun." Maka Dorcas membuka mata dan ketika ia melihat Petrus, ia duduk. Lalu Petrus memegang tangannya dan menolong dia berdiri. Kemudian Petrus memanggil orang-orang percaya di situ bersama dengan janda-janda itu, lalu menyerahkan Dorcas yang sudah hidup itu kepada mereka. Inilah firman Tuhan yang bersama-sama kita dengarkan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hati. Nah, kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan dari kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 41. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar dari kisah Dorcas. Tapi ada yang beda dengan renungan PWK Immanuel di bulan ini. Karena saya nggak akan sendirian di sini, tapi saya akan ditemani sama Mbak Layung. Silahkan Mbak Layung. Halo Mbak Layung. Halo. Sehat kan? Sehat. Nah, Mbak Layung ini akan membantu kita semua dan membantu wanita-wanita Kristen yang memiliki difabel rungu. Ya. Nah, karena Mbak Layung, saya akan membacakan renungan secara oral. Mbak Layung akan membantu kita menerjemahkan secara isyarat. Nah, Mbak Layung ini berarti berkarya di Dena Upakara. Ya, di SLBB Dena Upakara. Sebagai guru. Dan Mbak Layung juga jemaatnya Romo Jai. Ya, dari Gereja Katolik
Santo Paulus Wonosobo. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kisah Dorcas. Saya akan membacakan renungan, mengajak kita belajar renungan dari Dorcas dengan oral dan Mbak Layung Secara isyarat. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke. Wanita-wanita Kristiani yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama melalui kisah Dorcas. Kisah yang menarik, yang berkaitan dengan kebiasaan Dorcas, yaitu menjahit. Saya mencatat ada beberapa poin menarik dari kisah Dorcas. Yang pertama, hidup Dorcas menjadi berkat. Ayat ke-39 mencatat bahwa janda-janda miskin menangisi kematian Dorcas. Ini menunjukkan hidup Dorcas memberkati banyak orang. Dan yang dilakukan Dorcas berkenan di hadapan Tuhan. Buktinya bahwa apa yang dilakukan Dorcas berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Dorcas mati dan dia dibangkitkan. Bukti yang kedua, Alkitab banyak sekali mencatat kisah-kisah orang mati yang dibangkitkan. Tapi satu-satunya wanita adalah Dorcas. Bukankah kita juga ingin hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang? Poin yang pertama tadi, hidup Dorcas menjadi berkat bagi banyak orang. Dan poin yang kedua adalah Dorcas menjadi berkat bagi banyak orang melalui hal yang biasa dia lakukan. Ayat 39 mencatat, saya bacakan ya. Janda-janda miskin itu sambil menangis, mereka membawa baju dan jubah yang dijahitkan Dorcas untuk mereka. Dorcas penjahit. Dia biasa menjahit. Dan dengan hal yang biasa dia lakukan itu, Dorcas menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang pertama, Dorcas menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang kedua, Dorcas menjadi berkat lewat hal-hal yang biasa dia lakukan. Dan poin yang ketiga, Dorcas menjalani hal-hal yang biasa dia lakukan dengan dorongan cinta yang luar biasa. Dorcas menjadi berkat untuk orang karena melakukan hal yang biasa itu dengan dorongan cinta yang luar biasa. Di ayat ke-36 dengan gamblang ditulis, ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Saya ulangi, ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Kata selalu di ayat 36 menunjukkan tindakan baik itu dilakukan Dorcas secara kontinu dan terus-menerus. Tindakan baik yang dilakukan kontinu dan terus-menerus hanya bisa dilakukan oleh orang yang mencintai apa yang dilakukannya. Hanya orang yang memiliki dorongan cinta yang luar biasa atas apa yang dilakukannya. Karena Dorcas memiliki cinta yang luar biasa atas pekerjaannya, atas kebiasaannya, yaitu menolong janda-janda miskin, maka Tuhan berkenan atasnya. Bahkan saat Dorcas mati pun, dia dibangkitkan dan dicatat. Poin yang pertama, Dorcas berlaku baik, menjadi berkat bagi setiap orang. Poin yang kedua, dia menjadi berkat melalui hal-hal yang biasa dia lakukan. Poin yang ketiga, itu semua terjadi karena Dorcas memiliki dorongan cinta yang luar biasa atas pekerjaannya. Karena itu, di ayat yang ke-41, saya bacakan,
Petrus memanggil orang-orang percaya di situ bersama-sama dengan janda-janda itu, lalu menyerahkan Dorkas yang sudah hidup itu kepada mereka. Setelah Dorkas dibangkitkan, dia tidak dibawa kepada keluarganya atau disembunyikan di suatu tempat. Setelah Dorkas dibangkitkan, dia dibawa di depan janda-janda miskin tadi. Yang artinya dia diutus untuk terus menjadi berkat bagi sekelilingnya, menjadi berkat lewat hal-hal yang biasa dia lakukan. Dorkas menjadi berkat lewat hal yang biasa dia lakukan, yaitu menjahit. Dorkas selalu menjadi berkat bagi banyak orang secara terus-menerus atau kontinu. Dan kuncinya, karena Dorkas memiliki dorongan cinta yang luar biasa atas apa yang dilakukannya. Wanita-wanita Kristiani yang dikasihi Tuhan, yang juga saya kasihi. Tentu kita ingin hidup kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kita. Saat kita menjaga toko, mari kita menjaga toko dengan cinta yang luar biasa. Sehingga kita bisa menjaga toko dengan jujur, dengan baik, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kita. Saat kita menjadi guru, mari kita menjadi guru dengan dorongan cinta yang luar biasa. Agar kita bisa mengajar dengan baik, menjadi berkat untuk semua anak didik dan semua orang yang berjumpa dengan kita. Saat kita menjadi ibu rumah tangga, mari kita menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan dorongan cinta yang luar biasa. Sehingga kita juga bisa menjadi berkat untuk keluarga kita dan semua orang yang berjumpa dengan kita. Kuncinya adalah, mari lakukan hal-hal yang biasa kita lakukan dengan cinta yang luar biasa. Bunda Teresa menuliskan pesan yang indah untuk kita, yang bunyinya, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal besar, tapi kita semua dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Selamat melakukan hal yang biasa kita lakukan. Selamat melakukannya dengan cinta yang besar. Dan selamat menjadi berkat bagi semua orang yang berjumpa dengan kita. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Wanita-wanita Kristiani yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan, sudah belajar bersama. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Monggo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman yang indah. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga dan lingkungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat Sejati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini renungannya terasa luar biasa karena ditemani sama Mbak Layung. Terima kasih ya Mbak Layung bantuannya. Ya, jadi sama-sama. berkat bagi kami semua di sini. Ya, saya juga berharap wanita-wanita Kristiani dimanapun berada, terutama yang difabel rungu, juga bisa menjadi berkat untuk lingkungan di sekitarnya. Cakep. Nah, sampai jumpa di renungan bulan depan. Saya Bu Tata. Saya Mbak Layung. Shalom.